Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Nurul Muttaqin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan sekaligus menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sekaligus keistiqomahan di dalam menjalankan segala macam amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filosofi di dalam puasa. Yang pertama adalah puasa Ramadan ini sebagaimana dasar yang telah kita sama-sama ketahui atau mungkin dihafalkan, bahwasanya kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atasmu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang jauh lebih baik di dalam mengawali kuliah subuh pada pagi hari ini selain yang pertama adalah kita berwasiat takwa dalam rangka senantiasa meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus ikhtiar sedemikian rupa untuk meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu ditetapkan pula kepada kaum-kaum terdahulu sebagaimana kita puasa. Lalu apa perbedaan puasa kita sebagaimana kaum-kaum terdahulu? Saya ambil contoh agama-agama samawi sebagaimana agama Yahudi maupun Nasrani, itu mereka memiliki juga tradisi puasa. Bahkan agama-agama yang bukan samawi atau agama dunia, itu sebagaimana agama Hindu, itu juga memiliki puasa. Kalau di dalam bahasa Sanskerta itu puasa itu upawasa. Upa itu ikhtiar untuk mendekatkan diri, wasa niku yang maha kuasa. Jadi mendekatkan diri kepada yang maha kuasa itu upawasa, munggo orang Hindu itu. Lah, lalu apa yang membedakan umatnya Kanjeng Nabi di dalam berpuasa dengan umat-umat selain Kanjeng Nabi? Sedikit yang ingin saya sampaikan, semoga waktu kita mencukupi. Yang pertama adalah sahur. Sahur di dalam puasa. Ini bahkan sedikit ditekankan oleh Kanjeng Nabi untuk sahur itu. Tapi kalau di umat-umat yang lain sahur itu bukan sesuatu hal yang diwajibkan atau diharuskan. Memang sahur itu sunnah, tapi sunnahnya itu dikuatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab Kanjeng Nabi itu menyatakan sahurlah kalian semua karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya, sahur. Lah sahur itu artinya sama sebahasa atau dalam satu suku kata dengan sihir. Sahur, sihir itu sama. Napa artinya? Remang-remang. Cuman bedanya kalau sahur itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sihir itu dalam rangka melawan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sama. Sahur, sihir itu dari suku bahasa yang sama. Artinya remang-remang. Nah, lalu sahur ini kita bagaimana sahur dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala itu kita diharuskan untuk senantiasa niat setiap harinya di dalam menjalankan puasa. Maka alangkah jauh lebih baik niat itu sebenarnya di saat sahur. Sahur ini adalah makanya kalau sahur itu kita ada imsak itu menahan ya, menahan agar
napa wis persiapan bahwa dilungkas kita akan mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka di dalam niat ya, termasuk sahur itu ada aspek ibadah atau aspek ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang dulu, orang-orang salaf itu ketika sahur dan kemudian imsak itu diikhtiarkan sedemikian rupa untuk melakukan qiyamul lail. Coba cek, kita seandainya di luar bulan Ramadan, mungkin ada yang bangun ketika sebelum adzan subuh. Ya. Ada yang bangun ketika selesai adzan subuh. Tapi juga tidak banyak yang bangun pagi ketika jam 7 atau jam 6. Itu berkali-kali dibanding daripada kita bangun sebelum adzan subuh. Maka sahur ya, puasa Ramadan ini termasuk hal yang kemudian mendidik kita agar kita tidak melakukan tradisi-tradisi yang buruk di selain bulan Ramadan, yang mana biasanya kita bangun jauh lebih banyak kesiangan ya. Khususnya malah tidak menjalankan sholat subuh atau qodok subuh ya, walaupun di dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa qodok itu ya. Lah ini di sahur ini ada aspek ibadah, aspek penghambaan dari kita mendekat kepada Allah ya, taat kepada Allah, kemudian sekaligus mendidik kita agar kita ini memiliki tradisi baru. Untuk apa? Untuk bangun qiyamul lail. Itulah yang kemudian membedakan puasanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat selain umatnya baginda Nabi. Yang kedua, para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa yang membedakan lagi adalah sahur kemudian tadarrus. Tadarrus ini juga diambil dari suku kata dirosah atau pelajaran. Maka coba cek, selain kita di luar bulan Ramadan, begitu jarang sekali tempat-tempat atau mungkin masjid dan musola yang setiap hari ya, bukan kaset yang melantunkan ayat suci Al-Quran, tapi manusianya ya, itu jarang sekali. Tapi berbeda ketika di bulan Ramadan kita berduyun-duyun, semangat ikhtiar sedemikian rupa, tidak hanya kita tadarus Quran di dalam masjid, tapi juga kita membaca Al-Quran di dalam rumah-rumah kita. Ini keberkahan di dalam bulan Ramadan yang membedakan kemudian dengan puasa-puasa dari umat-umat lain selain umatnya Kanjeng Nabi. Nah, tadarrus karena diambil dari suku kata dirosah. Apakah boleh orang itu menghatamkan Al-Quran? Bagus. Dengan cara cepat, bagus. Baik, itu luar biasa. Tapi karena tadarrus atau dirosah, maka sudah seharusnya tadarrus kita di dalam belajar Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran itu tidak hanya sebatas di lisan, tapi juga ada pemahaman terhadap makna atau meresapi makna. Maka oleh karenanya seringkali di dalam pondok-pondok pesantren itu ketika bulan Ramadan tiba itu ada pesantren kilat yang kemudian membahas tentang tafsir-tafsir, baik itu tafsir Jalalain, tafsir Rozi, tafsir macam-macam, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu diamalkan, dibaca di dalam pondok pesantren itu. Nah, oleh karenanya apa buktinya bahwasanya tadarrus atau dirosah ini adalah sebagai bentuk pelajaran, membaca Quran ini sebagai bentuk pelajaran, karena membaca Al-Quran itu adalah komunikasi, munajat kita kepada Allah selain waktu sholat. Jadi munajat kepada Allah itu ada sholat, kemudian di luar sholat ya membaca Al-Quran. Ya, contoh ketika kita membaca surat Wattin itu, yang kemudian di akhir surat alaihissallahu kamil hakimin. Lalu kita semua dianjurkan untuk membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu bentuk komunikasi dari Tuhannya yang kemudian dijawab langsung oleh hambanya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Maka seyogyanya kita di dalam bulan Ramadan ya,
Ini juga kita tidak hanya sebatas membaca, sekedar membaca, tapi juga sedikitlah kita membaca walaupun 2 ayat, tapi juga kita belajar memahami makna, atau mungkin kita bisa membawa kitab-kitab tafsir yang bisa kita peroleh di sekitar kita. Itulah yang nomor yang kedua yang kemudian membedakan puasa kita dengan puasa-puasa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ada taraweh. Taraweh diambil dari kata rohah. Rohah itu artinya istirahat. Maka kalau ada yang tarawehnya itu terlalu cepat, maka apakah boleh? Ya boleh saja, selama itu tumaknina di dalam sholat tidak apa-apa. Gitu. Tapi alangkah jauh lebih baik bahwasanya taraweh itu tidak cepat atau terlampau cepat. Begitu. Ada yang sampai taraweh cuman 10 menit. Wah, ini repot. Katanya ngejar tumaknina ini repot. Gitu. Dan semoga di Kebon Sari ini sudah mulai berkurang taraweh yang cuma 10 menit atau kurang dari 10 menit itu. Kenapa? Karena taraweh itu roh, istirahat. Jadi ibadah yang santai. Ini yang membedakan kita dari umat-umat yang lain. Bahkan ada salah satu guru saya itu ketika taraweh itu mengajarkan 3 atau 4 rakaat taraweh itu istirahat. Membaca apa? Membaca istighfar 100. Kemudian setelah itu melakukan lagi sholat taraweh 2 rakaat, 4 rakaat lagi. Kemudian istirahat, membaca sholawat 100. Jadi memang betul-betul ibadah yang seharusnya kita bisa betul-betul memaknai dengan santai, ya, menjiwai ibadah tersebut. Ya. Itu yang kemudian yang nomor ketiga adalah taraweh. Ya. Kemudian yang membedakan lagi adalah termasuk yang nanti bisa masuk di dalam pembahasan yang di bab yang lain, yaitu puasa Ramadan. Itu yang membedakan adalah kita diturunkannya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang mana kemudian 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau di sini ada yang jumlu-jumlu, nah ketika malam Lailatul Qadar berarti kejumluannya kalau karena Allah jumlu fisabilillah, bahasanya tidak apa-apa. Ya, jumlu fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya kejumluannya itu juga mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian diantara yang membedakan puasa-puasa kita dengan puasa-puasa dari umat-umat yang lain. Nah, di dalam puasa ini berarti kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya momentum bulan Ramadan ini adalah bulan yang kemudian mendidik kita, mengkader kita. Yang mana kemudian kita dididik agar kita terbiasa melakukan hal-hal yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari hal-hal yang maksiat atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam puasa Ramadan ini yang halal saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal-hal yang mubtilat atau yang membatalkan puasa, makan, minum atau kumpul dengan suami istri. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan batasan, baru kamu boleh makan dan minum dan kumpul dengan suami istri itu ketika maghrib tiba. Tapi sebelum itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan. Apa yang ditahan? Nafs, tazkiyatun nafs, menahan nafsu. Sebab seseorang di dalam dirinya itu, dulu saya pernah menyampaikan bahwa seseorang di dalam dirinya itu memiliki 3 nafsu. Nafsu yang pertama adalah nafsu yang kemudian dikatakan oleh menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu ada nafsu hewan ternak. Apa nafsu hewan ternak itu? Yang sukanya hanya makan, minum, tidur, kelon. Makan, minum, tidur, kelon. Hanya itu. Makan, minum, tidur, kelon. Ini tuh nafsu hewan ternak. Maka di dalam puasa ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tazkiyatun nafs agar kita tidak terlalu banyak melakukan nafsu bahimiyah atau nafsu hewan ternak itu. Nah, maka kita diminta untuk taraweh, diminta untuk tadarrus, diminta untuk berkegiatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Walaupun puasa di dalam bulan Ramadan dibuat tidur saja mulai subuh sampai isya atau sampai maghrib berbuka puasa, sah puasanya secara syariat sah. Tapi kita puasa Ramadan diminta untuk tazkiyatun nafs, untuk mencegah meletupnya atau keluarnya nafsu bahimiyah itu, nafsu hewan ternak. Yang kedua adalah nafsu sabu'iyah. Apa itu nafsu sabu'iyah? Nafsu sabu'iyah itu nafsu hewan buas.
Yang mana hewan buas itu biasanya apa? Ya merebut hak milik orang lain, mendolimi orang, menganiaya orang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, itu nafsu hewan buas, sabu'iyah. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini untuk mencegah diri kita dalam melakukan hal-hal yang kemudian bisa menyakiti orang lain. Baik pandangan, ucapan, dan lain sebagainya, tangan, kaki, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di dalam diri kita terdapat nafsu syaitoniyah yang sifatnya adalah ruhani. Jadi diri kita ini memiliki aspek ruhani yang mana ruhani itu senantiasa diganggu oleh setan, direbut oleh setan, yang mana setan ini akan memberikan pengaruh kepada kita khususnya di dalam wilayah riya, ujub, sombong, hasud, iri, namimah, adu domba, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk nafsu syaitoniyah. Oleh karena itu, para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan Ramadan adalah kita betul-betul dididik oleh Allah, ya. Dan di dalam bulan Ramadan kita ikhtiar sedemikian rupa, kita terima apa yang telah dianugerahkan di bulan Ramadan ini agar kita bisa senantiasa menjalankan seluruh aktivitas di bulan Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Itu di antara filosofi bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah bahwasanya puasanya orang-orang di dalam bulan Ramadan ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan puasanya golongan-golongan orang yang ahlus syariah, yang mana ahlus syariah ini memiliki puasa yang hanya sebatas menahan nafsu makan minum, ya, dan kumpul dengan istri, suami istri itu waktunya adalah dimulai subuh sampai maghrib, tapi selepas itu dia boleh melakukannya. Itu puasanya ahlus syariah. Dan orang-orang yang ahlus syariah ini akan mendapatkan kenikmatan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Terbukti ketika kita berbuka puasa bahkan disunahkan untuk meminum air mineral, karena air mineral itu bisa merontokkan apa-apa endapan-endapan yang ada di lambung kita, termasuk asam-asam yang ada di lambung kita. Itu disunahkan. Kalau tidak ada kurma, maka air mineral. Itu baginda Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Dan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut berbuka puasa. Jadi seluruh orang yang berbuka puasa itu apapun buka puasanya, entah itu yang enak-enak sampai yang air mineral sekalipun, itu mendapatkan nikmat. Itu salah satu didikannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita dididik agar senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kecil. Coba bayangkan seandainya di luar bulan Ramadan, seandainya kita bertamu atau mungkin kita minum, ya, membeli sesuatu. Kira-kira kalau kita diminta punya uang, diminta untuk beli, apakah milih beli air mineral atau beli kopi atau beli yang rasa-rasa? Kecenderungannya kita akan milih yang rasa-rasa. Kita menganggap bahwasanya air mineral itu air yang murah dan biasa-biasa saja. Tapi tidak, di dalam bulan Ramadan kita dididik untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang paling sederhana. Dan kemudian nikmat bagi orang yang ahlus syariah adalah ketika ia ru'yatul jamali. Apa ru'yatul jamali kalau dimaknai oleh orang ahlus syariah atau orang fikih, itu adalah ketika bisa melihat ru'yatul hilal atau melihat bulan sabit, yang mana menjadi pertanda bahwasanya sekarang adalah Syawal dan besok kita merayakan Idul Fitri. Entah itu yang melakukan puasa secara penuh atau tidak, entah itu yang melakukan tarawih secara penuh atau tidak, entah itu yang membaca Al-Quran atau tidak, setiap Idul Fitri kita semua akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sama-sama kita akan mengalami kebahagiaan itu. Itulah yang nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang puasa ahlus syariah. Kemudian tingkatan berikutnya itu adalah puasanya ahlu thariqah, yang mana puasa ahlu thariqah itu adalah tidak hanya sebatas menahan secara jasmani dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ruhaninya juga harus dijaga oleh Allah Subhanahu, dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh riya, berbohong, namimah,
takabur, sombong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang berpuasa secara thariqah ini waktunya kapan? Waktunya mulai ia balik sampai mati. Karena tidak mungkin dia hanya mencegah matanya, mencegah tangannya untuk tidak melakukan hal-hal yang zalim hanya dimulai dari subuh sampai maghrib. Tidak mungkin. Lalu kemudian mulai isya nyolong maneh. Mulai isya maghrib mabuk maneh. Mari buka terus melakukan hal judi lagi atau melakukan kemaksiatan lagi, itu tidak bisa dilakukan oleh ahli thariqah. Jadi ahli thariqah itu berpuasa mulai balik sampai mati, menjaga ruhaniannya. Jangan sampai ia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang didapatkan oleh puasanya orang ahli thariqah ini? Yaitu nikmat ketika ia berbuka puasa. Kapan berbuka puasanya? Di saat ia bisa mencicipi makanan surga, maka itulah saatnya berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa ahli thariqah. Lalu kemudian kenikmatan apa lagi? Yaitu tetap ru'yatul jamali, tapi adalah kenikmatan ru'yatul jamali di situ adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Sebab tidak ada nikmat yang melebihi nikmat apapun selain bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, hatta surga sekalipun. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga adalah tingkatan yang terakhir adalah puasanya orang ahlul haqiqat. Bagaimana puasanya ahlul haqiqat ini? Puasanya ahlul haqiqat atau yang kalau kata Imam Ghazali radhiyallahu taala ini khawasul khawas. Jadi puasanya orang yang khusus, golongannya orang-orang arifin, sebagaimana puasanya anbiya, para nabi, para aulia, para ulama. Bagaimana ini? Puasa yang kemudian ia tidak ada menginginkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dikehendaki selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dirindukan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang alil haqiqat ini tidak peduli dengan adanya surga dan neraka. Bukan peduli. Kenapa? Karena tidak pantas bagi orang-orang yang ahlul haqiqat ini untuk mengharapkan surga. Sebab surga itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seseorang makhluk mengharapkan makhluk yang lain. Yang pantas diharapkan oleh makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta makhluk. Begitu juga orang yang ahlul haqiqat tidak peduli dengan adanya neraka atau tidak adanya neraka. Karena yang pantas untuk ditakuti oleh yang ahlul haqiqat adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab neraka diciptakan, neraka makhluk, bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi beberapa tingkatan puasa, baik itu yang diterangkan di dalam keterangannya Imam Ghazali radhiyallahu taala maupun yang diterangkan di dalam kitab Sirrul Asrar karya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala. Yang terakhir, para jamaah ingkang dirahmati Allah, ini sudah waktunya luar biasa panjang. Belum yang ngapunten. Sebagaimana pendapat Imam Ghazali radhiyallahu taala di dalam kitabnya Yanatul Talibin diterangkan bahwasanya apabila puasa itu dimulai hari Kamis, malam Kamis sebagaimana Ramadan kali ini, maka kata Imam Ghazali nanti Lailatul Qadar insyaallah akan tiba di malam 25 Ramadan. Begitu juga menurut pandangan Sidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu taala apabila puasa dimulai malam Kamis, maka insyaallah Lailatul Qadar itu akan tiba atau datang di saat malam 25 Ramadan. Dan perlu diketahui para jamaah bahwasanya Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu taala dimulai dari balik sampai wafat tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar. Ini prediksi para aulia, prediksi para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti dengan kita menghidupkan malam-malam di setiap bulan Ramadan kita bisa mendapatkan atau berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jama'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal hayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina
amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.